Mbak. Selamat sore Kirana. Kirana, Kirana mau kenalan tuh sama om-om tante-tantenya. Kirana, boleh ya? Halo. Mbak, hati-hati, Mbak. Oke, sekarang supaya mempersingkat waktu karena waktu kita tidak banyak, buat semua peserta, Bapak Ibu, teman-teman dimohon untuk duduk kembali. Jadi selama acara berlangsung dimohon untuk tidak berdiri ya. Kalau nggak duduk kirananya belum naik nih. Oke. Supaya yang duduk di belakang juga bisa kelihatan. Kalau yang di belakang nggak terlalu kelihatan, bisa lihat di layar ya. Bisa lihat di layar di sampingnya. Ini. Nah, yuk kita mulai acaranya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Kirana, yuk. Yang lagi di situ sama ibu. Teman-teman duduk ya, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kirana mau duduk sebelah ibu. Oke, yuk kita duduk ya semua teman-teman ya. Ayo kita mulai. Wah, Kirana. Buat Bapak dan Ibu, hadiahnya disimpan dulu aja. Nanti bisa diserahkan setelah acara selesai ya. Oke. Mari kita kenalan aja ya. Duduk dulu Bapak dan Ibu. Teman-teman sekalian, ayo duduk dulu. Nanti Kirananya bingung kalau dinomor semua, oke? Kirana mau duduk sama Ibu? Kita mulai acaranya ya. Tas dulu. Aku udah dikasih izin sama Kirana buat mulai acaranya. Teman-teman, sekali lagi selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bersama-sama akan ngobrol, ketemu, senang-senang bareng sama Ibu Retno ini dan juga Kirana yang selama ini mungkin cuma bisa kita lihat lewat aksinya di Instagram, bener nggak? Nah, hari ini kita bisa ketemu, bisa kenalan langsung. Nanti kalau ada pertanyaan bisa juga ditanyakan langsung. Terus juga akan ada sesi foto bersama. Tapi supaya mungkin teman-teman juga udah tahu ya kalau Kirana ini tinggalnya di Oman. Udah tahu juga kalau apa namanya, Kirana ini suka nyanyi ya kan? Nah, nanti kita bisa kalau Kirana itu kenal. Tapi sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk kenalan lebih jauh lagi sama Ibu Retno yang selama ini mengupload fotonya Kirana, videonya Kirana yang bikin kita bisa punya ini ya, positive mind gitu ya setiap hari. Tadi katanya Bu, teman-teman ini banyak yang single loh. Yang single mana sih yang single? Wow, separuhnya single. Katanya mereka tuh suka banget lihat Kirana karena kalau lagi bete sama bos-bosnya, itu Kirana tuh bikin mereka senang. Lagi bete emang kerjaan bikin mereka senang gitu. Nah, Ibu Retno mungkin bisa cerita juga. Jadi awalnya kok bisa kepikiran aku mau upload kan gitu video sama fotonya Kirana, itu gimana? Sama sekalian kenalan mungkin sama teman. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh berdiri. Berdiri di sini. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak.
maksudnya bisa dimaskan saya tidur di Riau gitu. Jadi biar lebih mudah gitu suami ngeliat Kirana gitu. Jadi diupload biar dia bisa mudah ngeliat. Nah terus pindah ke maskan kan bisa nih sama ayamnya sama mbahnya gitu. Jadi masih tetap upload juga biar keluarganya semuanya bisa lihat Kirana gitu. Jadi semuanya mbahnya, ayamnya semuanya itu punya Instagram buat lihat Kirana gitu biar lebih mudah. Tapi ternyata selain ayamnya, selain keluarga Kirana juga banyak yang lihat gitu. Akhirnya tadinya sebenarnya buat kebutuhan keluarga gitu ya, buat kebutuhan keluarga untuk melihat ini ya perkembangannya Kirana ya. Terus waktu ternyata banyak orang yang suka, followernya semakin banyak, itu kaget nggak sih? Kaget. Kaget pertamanya kan nggak nyangka gitu bakalan banyak yang follow apa gitu. Terus nggak tahu juga dari mana ya kok bisa banyak followersnya gitu. Kaget sih. Tapi ya di sini ya nggak apa-apa. Ya, jadi udah biasa ya. Aku jadi penasaran deh, teman-teman, aku mau tanya dong. Jadi awal mulanya teman-teman ini tahu kalau ada Instagramnya Ibu Retno Hening itu gimana? Dari teman? Oh, dari explore. Ya. Karena teman ada yang like, ada yang ini terus jadi muncul ya di situ ya. Oke. Terus kalau sekarang Kirana itu kegiatannya apa aja kalau bisa? Sekarang 3 tahun berarti ya. 3 tahun bulan. Ya sekarang kan ada di rumah aja sama saya. Maksudnya main gitu di rumah. Terus kalau misalnya weekend dia ketemu sama teman-temannya atau main keluar gitu. Karena dia sudah pergi sekolah. Di rumah aja main gitu. Nanti insya Allah bulan Agustus dia udah mulai. Oke. Ada lagi. Om sama tantenya di foto ya. Omnya nggak disapa. Halo om semua. Halo om. Ya malu kalau sama laki-laki. Halo tante semua. Teman-teman, kita duduk ya, kita sepakat sesuai sama tata tertib yang tadi disepakati di awal ya. Jangan ada yang berdiri, jadi duduk dan mengikuti acara ini dengan baik. Ya Kirana ya, supaya kita bisa seru-seruan bareng ya. Jadi kalau di sana berarti Kirana mainnya lebih banyak sama ibu di rumah ya, sama bareng di rumah ya. Dari pagi sampai malam dia bersenang-senang di rumah gitu. Nah terus biasanya materi yang diupload itu kalau Kirana mengadakan kegiatan di apa? Di pagi hari kah, di siang kah, atau random aja? Random aja. Jadi kalau pas biasanya kan banyak juga sih yang nanya di mana gitu. Kirana ada aktivitas kok bisa diupload, ya bisa direkam gitu. Jadi ya biasanya Kirana itu kalau disuruh ngomong itu malah nggak mau kan. Kirana coba ngomong gini dia nggak mau. Tapi kalau misalnya dia lagi ngobrol, diajak ngobrol itu dia mau. Jadi handphone di sini. Banyak penasaran juga gimana saya videoin. Kirana. Iya. Karena Kirana mau main sama Dewasa. Kirana di sini lagi. Nanti temenin ibu lagi ya. Kirana nanti temenin ibu lagi ya. Ya gitu, jadi misalnya lagi ngobrol aja, lagi main gitu di videoin gitu. Biasanya 5 menit tuh saya udah dapet apa nih yang bisa diupload, ya udah diupload udah selesai gitu. Oh, jadi videonya standby terus nanti dipotong 5 menit ya? Potong ya 1 menit ya. Oh iya, 1 menit ya kalau di Instagram. Nah, tadi tuh waktu belum mulai ada yang tanya. Mungkin ini pertanyaan kita semua ya teman-teman, duduk lagi ya. Duduk lagi ya. Kalau teman-teman masih ada yang berdiri, kita nggak ngobrol lagi deh. Soalnya nggak kelihatan yang di belakang, kasihan. Mbak Retno juga
Boleh ngobrolnya sambil duduk, boleh ya? Boleh ya, masa kalian barengannya berdiri terus? Iya kan lagi hamil. Nah, jadi tadi ada yang tanya nih Mbak Retno, gimana ceritanya kok bisa Mbak Retno mendidik Kirana sampai sepintar ini? Terus gimana sih rasanya bisa punya anak selucu ini tuh gimana ya? Kirana pintar nggak? Pintar Kirana. Sama aja Mbak sama ibu yang lain gitu. Apa namanya? Duduk sini boleh? Kirana mau duduk di sini biar melihat lagi. Mau di situ? Sama aja Mbak sama ibu-ibu yang lain gitu ya. Maksudnya apa adanya aja, berusaha melakukan yang terbaik. Itu dimulai dari diri sendiri, mencontohkan kalau pengen anaknya seperti apa, dimulai dari ibunya dulu, biar dia mencontoh. Karena kalau mengajarkan kadang dia ngeliat yang lain gitu dari ibunya, oh itu begini gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, nanti dia mencontoh, baru maksudnya lebih mudah gitu. Jadi nggak cuma ngasih tahu tapi juga memberi contoh gitu ya ke Kirananya. Pernah ngerasa capek gitu nggak sih Mbak Retno sehari-hari gitu kan cuma berdua doang nih, kalau ayah lagi kerja kan berarti cuma berdua, mengkreasikan permainan itu berdua juga. Kalau baca bukunya, teman-teman udah baca bukunya kan? Udah. Terus kalau di buku itu kan Mbak Retno cerita ya sambil bersih-bersih rumah ya kan? Terus sambil jagain Kirana gitu. Pernah nggak sih Mbak ngerasa, aduh, capek banget ya rasanya? Biasanya kalau pas capek gitu pas mengeluh, pas ada ayahnya gitu. Pas Oke. Udah capek. Tempat curhat tuh ya? Iya, contohnya biar digantian gitu sama ayahnya gitu. Kalau misalnya di sehari-hari sih biasa gitu sama Kirana kayak gitu. Kalau punya ibu-ibu kan pasti mungkin nggak capek kan ya. Itu jadi pasti. Oke. Teman-teman udah siap sama pertanyaan-pertanyaannya? Duduk lagi ya, yang belum duduk, duduk lagi. Nanti saya akan tunjukin dari sebelah di masing-masing tempat ya untuk 3 pertanyaan pertama. Kayaknya udah gak sabar nih sama pertanyaan-pertanyaannya. Buat 3 pertanyaan pertama nanti jangan lupa nyebutin nama sama asalnya dari mana. Sebelumnya mau tanya dulu, ada yang dari luar Jakarta? Banyak. Paling jauh dari mana ya? Bogor? Mana? Banten. Oke, Banten. Terus ada lagi? Mana? Magelang. Oke. Ada lagi? Mana? Bandung, Semarang. Terus? Pekalongan. Wow. Pak tadi tinggal di sini. Makassar, tinggal di sini apa dari Makassar? Oh, oke. Jauh-jauh ya teman-teman ini. Ya udah kalau begitu karena pasti nggak sabar lagi untuk tanya-tanya. 3 penanya pertama dibuka sesinya mulai dari sekarang. Silakan. Satu Mbak ini yang berdiri nggak ditunjuk ya. 2 Mbak yang itu ya. Sama satu lagi dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki. Mau tanya nih Bu, biasanya kan anak kecil ada rasa yang ingin tahu yang sangat besar gitu kan. Tapi ada hal-hal yang dilarang gitu. Bagaimana Ibu memberikan pengertian kepada Kirana
alasan yang bisa diterima sama dia. Jadi dikasih apa namanya penjelasan yang sederhana, tapi dia mengerti gitu. Jadinya dia bisa kenapa ya yang masuk akal gitu. Misalnya kayak makan gitu ya, karena kan nggak boleh makan tomat misalnya. Kita nggak pernah makan tomat gitu. Kenapa? Karena kan kalau makan tomat gatal-gatal. Jadi dia udah tahu kenapa saya nggak boleh makan tomat karena gatal-gatal gitu. Jadi dikasih alasan yang masuk akal yang dia bisa terima. Karena kalau misalnya dia nggak bisa terima, dia bakal nanya terus, bakal kenapa ya aku kok nggak boleh gitu. Yang kedua, peran ayah. Ya, peran ayah. Ayah dari sini ayah. Ayah depan aja musiknya banyak. Ayah. Ya sebenarnya Kirana itu kalau malam-malam tuh emang nggak mau sama orang lain kecuali sama saya. Sama ayahnya juga nggak mau gitu. Tapi kalau emang benar-benar saya capek atau sakit gitu ya, ayahnya mau lah ya. Mau kayak tadi juga kan pagi-pagi udah nggak kuat gitu karena saya agak sesak nafas dari pagi. Jadi diserahin sama ayahnya. Jadi alhamdulillah Kirana mau, jadi jadi sama ayahnya. Oke. Tadi ibu yang bukan sebentar, ibu yang tadi saya janjiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Dila. Untuk persiapannya Kirana, cuma kasih tahu Kirana besok itu kita pulang ke Indonesia. Terus besok itu ada apa namanya tante-tante om yang tahu sama Kirana. Nanti kalau misalnya ada yang minta foto Kirana smile ya, paling kayak gitu. Tapi nggak yang dipersiapkan banget sih. Jadi udah yang biasa aja gitu. Jadi dia kalau dia bete kayak gini gitu, jadi dia harus maklum aja. Dan saya yakin juga apa namanya yang ketemu sama Kirana juga maklum karena dia masih kecil kan, jadinya ya udah ya gimana dia aja gitu. Cuma dikasih tahu aja kalau besok kalau di Indonesia ada yang tahu sama Kirana, nanti kalau minta foto Kirana smile ya gitu. Kalau tadi gimana Kirana pada saat preskon, tadi Kirana mah nyanyi-nyanyi terus ya Bu ya? Tadi kan nggak terlalu rame, jadi dia mungkin nggak malu kan. Kalau sekarang dia malu, dia malu. Ya udah, jadi dia tadi nyanyi-nyanyi aja di sini. Karena baru juga kan ngeliat ini apa mic-nya, jadi dia nyanyi-nyanyi aja. Jadi dia mengeksplor mic ya tadi ya Kirana ya. Nanti Kirana mau nyanyi lagi nggak? Mau nyanyi lagi sama ibu? Iya? Iya berdua? Oke, belum. Nanti berdua. Nanti berdua sama ibu ya nyanyinya. Pertanyaan ketiga dari sisi sebelah sini. Mbak yang baju merah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertanya. Ibu mau bertanya, apakah ya nama saya Priyaryani dari Bandung. Ya, tadi pagi berangkat langsung dari Bandung untuk ketemu Ibu. Mau tanya, apakah Kirana itu
rame banget tuh. marah-marah. Enggak, lu Saya biasanya pergi dari Kirana, menjauh dulu. Nanti kalau misalnya udah tenang, saya balik lagi sendiri, terus bisa kontrol dia juga jadinya. Jadi nanti dia bisa diam. Tapi kalau Kirana sih, sebenarnya dia kalau dirayu-rayu, di lembut-lembutin dia bisa tenang gitu. Asal kita nggak emosi. Jadi sebenarnya yang harus dikontrol itu diri saya sendiri dulu, biar nggak emosi. Terus nanti baru bisa mengontrol Kirana. Mungkin bisa menjawab. Oke. Ada pertanyaan berikutnya? Sesi berikutnya? Ya gitu ya. Jadinya itu di sini gitu. Di sini kan. Apa namanya? Ya kayak gini jadinya nggak lihat handphone, yang lihatnya ke saya. Ya makanya dia kan nggak pernah, jarang lihat kamera gitu. Jadi dia di sini. Kalau momen yang lewat ada sih, ada. Oh dan apa namanya, lamanya juga nggak lama-lama sih, cuman paling 5 menit kan. Karena memori handphone itu tuh udah penuh gitu, udah penuh, jadinya nggak bisa lama-lama, paling cuma 4 menit 5 menit nggak di kan 1 menit buat di posting gitu. Kalau momen yang terlewat ada, tapi ya paling nanti ada lagi kan, jadi pas lagi di sini ada lagi gitu ya, nggak apa. Atau biasanya suka ditanya, sini waktu itu dia ngomong apa gitu, nanti dipancing nanya, nanti dia ngomong itu lagi ya, jadi dapet. Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi? Sebentar, yang belakang dulu ya. Kasihan, yang belakang soalnya dari tadi cukup. Oh, yang tengah juga belum. Sebentar ya, Mbak dulu ya. Yaudah, kalau disematin gimana? Caranya komentar disematin. Assalamualaikum warahmatullahi Layarnya. wabarakatuh. Nama saya Citra, saya dari Depok. Ibu, saya mau menanyakan soal, kita kan tahu ya, Di 2 kali tadi. kebetulan saya juga seorang ibu berusia, anak saya usianya 2,5 tahun. Kita tahu ya kalau misalnya pengasuhan saya itu beda-beda, pandangannya juga beda-beda. Kebetulan waktu usia anak saya 1,5 tahun dia mengalami GTM, dan di dalam cerita ibu menceritakan kalau Kirana juga pernah sehingga dia tidak mau makan nasi sama seperti anak saya. Kemudian saya alihkan ke kandungan karbohidrat yang lainnya. Cuman banyak komentar negatif ya, pasti datang dari teman-teman atau keluarga. Kok anaknya belum makan nasi gitu segala macam. Gimana ya Bu biar mau makan nasi? Supaya kita tuh nggak laparan gitu kalau istilah sekarang. Biar nggak terlalu ini banget emosi kita biar tetap terkontrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra. Untuk mengatasi komentar-komentar gitu, memang pertamanya kita pasti gitu, apa namanya, nggak enak gitu kan dengarnya gitu. Cuman yang tahu saya tuh selalu pikir, oh ya udahlah, yang penting itu tuh kan kasih yang baik gitu ke anak kita kan, udah memikirkan yang terbaik untuk anak kita. Jadi ya udahlah, yang tahu anak kita kan kita sendiri gitu. Jadi ya udah, yang penting yang tahu, sebenarnya yang tahu kita ngasih yang terbaik kepada anak kita kan cuma kita gitu. Yang tahu kita nggak ngasih yang terbaik buat anak kita kan juga kita gitu. Jadi ya udah, nggak apa-apa gitu, orang biarin aja ngomong, yang penting kita tetap berusaha untuk kasih yang terbaik untuk anak kita gitu. Semoga bisa membantu. Mungkin sih yang mereka. Mudah-mudahan anaknya apa Mbak? Ini nanti biasa dulu karena 13 bulan sampai mau sapi itu memang apa nggak mau makan, tapi pas sudah punya pilihan dia mau makan kok, dan gendut lagi gitu. Dulu sempat kurus, terus nanti ada waktunya dia balik lagi mau makan, jadi ya nggak apa-apa. Insya Allah, yang penting kita berusaha terus kasih Oke, sebelah sini bagian depan ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Depok. Saya bertanya, ibu kan tinggal, ibu berasal dari Indonesia, terus ibu tinggal di luar negeri. Saya punya banyak senior yang dia tadinya kuliah di Indonesia, lalu dia lanjut kuliah di luar negeri, lalu keluar dari sana punya anak. Kebanyakan anak-anaknya itu diajak berbicara, terus diupload ke IG itu berbahasa setempat. Itu apakah menurut cara sih tetap menjaga
bahasa Indonesia aja gitu. Mau bahasa Indonesia karena memang dia untuk mengingat bahasa ibu gitu. Jadi maksudnya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa yang lain, misalnya kan teman-temannya sekarang udah ngomong bahasa Inggris karena udah sekolah, dia kebawa sendiri gitu. Di rumah juga walaupun saya ngomong bahasa Indonesia, kadang dia sok-sokan bule gitu kan. Jadi dia tetap ngomongnya bahasa Inggris apa gitu kan. Terus jadi ya nggak apa-apa, tapi saya tetap ngomongnya bahasa Indonesia sama dia. Jadi dia ngerti apa sih maksudnya, lebih tahu kalau dia itu orang Indonesia, ngomongnya ingatnya ngomong bahasa Indonesia gitu. Untuk membesarkan Kirana, kalau harapan saya sebenarnya ini kan saya ngikut suami gitu, jadi ya di mana suami berada saya di situ kan. Jadi yang ngikut suami gitu, tapi saya sih berharapnya saya masih lama gitu di Maskat gitu, karena untuk saya pribadi lingkungan di situ apa ya, agak lebih baik gitu untuk Kirana, dan apa lingkungannya dia harusnya ramah gitu, nggak yang anak-anak masih anak-anak, dan apa ya pokoknya masih inilah, apalagi untuk Islami gitu juga lebih memudahkan saya gitu. Jadi saya masih berharap Kirana mungkin bisa dapat dari sana dulu ilmunya, dari sana lingkungan dari sana, nanti kalau mau keluar ya gimana aja insyaallah gitu. Barisan sini, barisan tengah. Dua dari sini ya. Ya Mbak. Nama aja nih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Novi, aslinya saya mau bilang Bu, tapi kerjanya di Jakarta sih. Gitu. Ibu, saya mau nanya, Kiara kan ngomongnya adik ya. Ini gimana tipsnya biar Kiara tuh bisa menerima adiknya? Kayaknya kan Kiara tuh banyak banget kayak video yang dia bilang baby, gitu kan. Nah itu gimana Bu tipsnya? Jadi mungkin baru di sini nanti sudah punya anak, kalau punya anak lagi atau yang belum punya anak bisa mengajarkan itu kepada anaknya. Kan kadang juga ada yang bilangnya nanti punya anak di salam ya, itu kan pasti kan ketahuan kalau anaknya atau segitu gitu gimana gitu. Kalau kita Terima kasih Mbak Novi dari Magelang. Apa namanya, untuk mempersiapkan Kirana punya adik. Sebenarnya pertama itu saya sudah mempersiapkan dia untuk jadi kakak sebelum saya hamil. Jadi untuk mintanya juga, berdoanya kan saya juga bilang sama dia gitu, Kirana mau punya adik nggak, baby gitu. Iya. Ya udah, kalau misalnya Kirana punya baby, kita berdoa sama-sama gitu. Ya Allah, berikanlah Kirana baby gitu. Jadi dia tahu prosesnya, oh aku minta sama Allah nanti dikasih gitu. Satu, maksudnya keuntungannya dia juga menyaksikan langsung kalau misalnya kita minta bakal dikasih gitu. Jadi juga oh ini yang dulu aku minta ada udah dikasih gitu. Jadi dia tahu saya udah hamil gitu kan, punya ada baby gitu. Nah saya mempersiapkannya dari Kirana, ngasih tahu satu, mengajak Kirana selalu ke rumah sakit, masih ngeliatin perkembangan babynya, terus memperlihatkan video-video perkembangan bayi, benar-benar yang ada kan USG itu kan yang di itu saya lihatin kan babynya yang dalam perut ibu seperti ini loh. Nah jadi dia tuh malah dia yang excited gitu, malah ngeliat Kirana mau lihat baby bu gitu kan, jadi dia mau lihat video baby gitu, jadi pengen lihat babynya gitu, jadi tertarik di situ. Terus nanti juga dikasih tahu gimana nanti waktu babynya lahir, jadi udah dikasih bayangan-bayangan nanti Kirana kalau misalnya bayinya lahir, Kirana tuh kan jadi kakak, nanti Kirana bawa di sini ya, nanti Kirana bantu ibu ya, maksudnya bantu ibu ambil popok baby ya, nanti kalau misalnya ibu bersih-bersih Kirana bantuin ya gitu. Jadi dia udah kebayang lah nanti kalau misalnya dia jadi kakak, dia nggak kaget gitu. Dan dibilang juga kalau ada anggota baru itu berarti ada anggota bermain baru gitu, jadi bukan dia dia jadi tersingkirkan gitu, kita main sama baby ya gitu. Jadi ya tetap jadinya makin rame, bukan malah iniin dia gitu. Ya seperti itu sih. Ya dari film jadi Kirana mau nyanyi nggak? mau kasih gitu deh. bagaimana nggak banyak nyanyi kan. Kalau berhitung Counting kok. mau counting? Ya. Oh jadi maunya apa? Maunya apa? Joget. Soalnya tadi dia udah nyanyi-nyanyi. Kirana
Ya, nanti ya. Sebentar lagi ya nak. Sebentar lagi sama ibu. Dalam hitungan berapa? Mau hitung sampai berapa? Jadi, wah ada ini. Ini bobo. Cilukba baby. No. Oke. Dua pertanyaan terakhir kayaknya ya. Dua pertanyaan terakhir dari sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terharu jadi kamu ibu sama Kirana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya, kan sekarang kamu usianya 4 tahun ya? 3 tahun bulan ya. Kan kadang saya lihat di Instagram itu hafal surat Al-Kahfi, terus Asmaul Husna, itu Kirana diajarkannya itu usia berapa tahun ya? Sebenarnya untuk mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iya. Mbak Vidya, terima kasih. Kalau apa ayat pendek gitu, bacaan Al-Quran doa itu dia hafal karena udah biasa dibacakan gitu. Jadi waktu sebelum tidur misalnya ayat kursi dia dari dulu dia ganti udah dibacakan sebelum tidur mau tidur dan ayat kursi. Jadi dia mungkin udah biasa dengar jadinya apa? Dia hafal gitu, bukan sengaja gimana? Belum sih, saya juga nggak hafal soalnya. Jadinya apa namanya emang dibacain. Kalau ayat kursi kan memang dibacain sebelum tidur, jadi saya udah kebiasaan bacain dia baru sekarang dia hafal, padahal dari dulu bayi dia dibacainnya tuh bayi. Jadi nggak, maksudnya kita ngajarinnya sekarang, saya tuh diajarin sama dulu direktur program sekolah. Kalau sama anak kita kasih yang baik, nanti suatu saat dia akan mengeluarkannya entah kapan gitu. Ketika misalnya saya mengajarkan doa semua tuh dibiasakan, doa mau keluar rumah, doa mau tidur, doa mau makan, itu semua nggak yang ayo doa nggak kayak gitu. Jadi dibiasakan setiap hari dia hafal sendiri. Ayat kursi juga seperti itu. Mau tidur dari dulu, sekarang dia baru hafal, padahal udah 3 tahun kan gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau Al-Kahfi saya itu menghafal, tapi nggak hafal. Jadinya dia yang hafal. Maksudnya apa dia dengar kan? Maksudnya kan kalau hafalan kan sambil ngomong gitu. Jadi dia dengar ini nggak hafal gitu. Padahal dia udah hafal duluan gitu. Padahal cuma yang awal ayat awalnya aja sih nggak hafal. Dan itu sih kalau dibiasakan. Udah lama baru hafal. Lama suatu saat itu dia hafal. Iya. Oke, berarti pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Iya, maaf kalau aku lewat ya. Yang mana nih? Itu Mana nih? Gitu. Ya silakan Pak. Alhamdulillah. Enggak. Dari tadi nunjuk-nunjuk karena duduknya paling belakang. Jadi nggak kelihatan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini senang sekali. Saya bisa hadir bersama istri di sini, tapi kebetulan istri duduknya pisah karena dapat kasus terpisah. Selamat datang Mbak Retno, Ibu Retno dengan Ayah Tata, serta si lucu bingit-bingit Kirana. Mbak, apa istilah baby kan? Baby kan? Yang kalau dibilang dong nggak mau ya. Iya, Kirana kan cat katanya. Saya mungkin angkatan dari kakeknya Kirana ini. Paling tua sendiri di sini. Terlihat muda-muda baik. Bapak, mas-masnya maupun mbak-mbaknya, saya paling tua dengan istri saya. Tapi saya bela-belain di sini. Saya dari Muara Tewe. Hanya keluarga Jakarta. Mungkin nggak ada yang tahu Muara Tewe di mana? Itu Kalimantan Tengah. Itu kota di tengah hutan. Nah, baru tadi pagi saya mendarat di Soekarno Hatta, langsung nggak sempat tidur lagi, langsung minta istri untuk kesini.
kita edit lagi, dikasih panggung, nggak kelihatan kita. Agak tinggi gitu, kita nggak bisa lihat apa aktivitas Kirana di depan sana. Baik, itu pembukaan saya agak saya terakhir. Pertanyaan saya gini aja Pak No, dengan ayah kata. Kirana kan itu tinggal di apartemen ya. Saya hanya mau tanya gimana tumbuh kembangnya Kirana yang tinggal di apartemen. Kita tahu bahwa kondisi tinggal di apartemen terkesan individualistis, ya kan? Lalu mungkin nanti dia akan menjadi sosok yang introvert. Tapi kenyataannya itu saya melihat di video-video yang diposting Pak No itu nggak terjadi dalam diri Kirana. Bagaimana saya menanyakan kiat-kiat dan tumbuh kembangnya di mana ada teman nggak selain yang warga Indonesia yang suka hadir di rumah. Demikian, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, jazakallah khair. Masya Allah jauh dari Kalimantan ke sini. Terima kasih banyak. Halo anak-anaknya Pak Hendra. Pak Hendra ya Allah. Saya yang lebih tua Pak ini Pak lupa. Apa namanya? Kehidupan di flat memang itu kekurangannya. Orangnya individual. Jadi di dalam rumah aja ketemu paling cuma di lift. Jadi ya Kirana memang saya sering mengajak dia keluar. Kalau misalnya ayah pulang kerja, makanya sering ada video atau live Kirana di park gitu, biar dia ketemu sama teman-teman dia yang lain, teman yang bukan Indonesia, ketemu di sana gitu. Atau kita ke mall. Karena memang makanya ayahnya walaupun kayak pulang kerja capek-capek mau diajak ke park gitu, mau diajak pergi kemana gitu untuk Kirana biar ketemu sama teman-teman dia yang lain. Kalau di flat sendiri mungkin memang kebudayaan tipenya orang sana mungkin nggak terlalu kalau ketemu sama anak lain gitu harus lebih berhati-hati mungkin ya. Jadi walaupun saya tetangga sebelah Kirana itu punya anak gitu tapi kita jarang main gitu. Tapi ya nggak apa-apa, intinya ya dibawa keluar biar dia main sama teman-teman yang Omani, biar ketemu. Terus kalau misalnya biasanya kita seminggu sekali ada ketemu sama teman-teman Indonesia ya mainnya di sana Pak. Jadi jangan tetap mau bisa ketemu sama teman-teman juga. Terima kasih Pak. Oke, dadah. Tadi ada tante di belakang yang titip ini sudah disampaikan ya Kirana. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, Kirana sepertinya mau beristirahat dulu sebentar. Nanti kita ada sesi foto, terus nanti masih ada kuis juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Buat teman-teman, jangan jangan berdiri, tetap duduk di tempatnya masing-masing. Dari semua yang bertanya tadi akan diambil 5 orang untuk bisa mendapatkan goodie bag spesial untuk hari ini. Kirana mau milih? Mana yang ambil? Yang Mau satu aja. Satu. Silakan dibuka. dibaca. Nanti maju bareng aja ya. Maju bareng aja Mbak Lima ya. Nomor 10 Mbak Diah tadi. Yang nanya apa ya? Oh iya. Nanti maju ke sini ya. Lagi Kirana, ambil satu lagi. Ambil satu. 11. Bapak Hendra dari Kalimantan. Kirana, ambil 3. Ambil 3. 1. Again. 2. Again. Last one. 3. Oke. Kirana baca ya. Number 9 Mbak Novi yang tadi asal Magelang. Gimana tips terima menerima kehadiran adik? Nah, itu Mbak Novi yang dapat ya. Terus nomor berapa lagi? 8. Number 8 Mbak Putri yang nanya merencanakan besar di mana Kirana. Tadi Mbak Putri di sebelah mana ya? Oh, sebelah sini. Oke. Last one. 5.
santai. Mas Kuku sebelah mana itu? Di tengah ya? Oke, 5 orang yang tadi disebutkan nomornya sama Kirana bisa maju ke depan untuk menerima hadiah. Silakan. Silakan berdiri aja di sini ya. Tahu ya Pak. Di situ. Ya, Mbak Retno mungkin bisa diberikan goodie bag-nya untuk Bapak dan Ibu. Yang paling sini dulu ya, Mbak siapa tadi? Mbak Putri. Selamat ya Mbak Putri. Aduh, betul ya. Dia nggak mau dipaksa. Mbak siapa namanya? Mbak Dia, silakan Mbak Dia. Sebelahnya Mbak Novi. Kemudian ini untuk Hendra ya? Apa manggilnya? Mbah. Sama satu lagi terakhir Mas Kukun, benar ya? Foto bersama berlima, silakan. Selamat Mbak. Oke, foto bersama dulu. Ada lagi? Ada yang fotoin? Ada lagi? Oh ya, oke. Foto ya, Kirana ya. Hasilnya di belakang. Kalau beruntung pasti dapat gitu ya Pak. Oke, foto. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Buat Kirana. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih buat ini ya. Harus segera waktu. Ayah, Kirana dan Ibu Retno akan beristirahat sebentar. Nanti kita akan ada sesi foto bersama. Coba dicek lagi nomor di bangkunya.